Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang tema jangan khawatir. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang jangan khawatir. Ada 3 alasan mengapa kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Alasan yang pertama adalah karena itu adalah perintah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa hendak kamu makan dan minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Artinya di sini bahwa Tuhan memberi perintah kepada kita supaya kita tidak khawatir. Dan di dalam ayat ini itu diulang sebanyak 4 kali jangan khawatir. Itu menunjukkan bahwa ini sangat penting sekali kita perhatikan supaya kita jangan khawatir. Biasanya manusia di dalam kehidupannya selalu khawatir tentang apa? Makanan, apa yang akan dia makan, apa yang akan dia minum, bahkan apa yang akan dia pakai. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa semua manusia pasti mengalami khawatir, betul? Saya yakin bahwa setiap orang tidak luput dari hal ini. Kita sering khawatir dari hari ke hari akan kehidupan kita, akan apa yang akan kita makan, akan apa yang kita minum, bahkan kebutuhan kita sehari-hari. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ada begitu banyak orang akhir-akhir ini, apalagi kalau kita lihat sekarang dalam situasi pandemi. Banyak orang kesulitan untuk mencari pekerjaan. Orang kesulitan untuk mendapatkan atau mencukupkan kebutuhannya sehari-hari untuk makanan dan minumnya. Dan hal ini bisa membuat kita merasa khawatir, merasa kayak seolah-olah dirundu suatu masalah yang berat, sehingga membuat kita panik, membuat kita takut menghadapi hidup ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajar kita supaya kita jangan khawatir. Mungkin kita berpikir, saya manusia wajar, lumrah saya khawatir. Ya, memang sebagai manusia kita lumrah, kita pasti akan muncul rasa khawatir. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan khawatir. Mengapa? Karena Tuhan Dia memerintahkan sendiri bagi kita supaya kita tidak perlu khawatir. Itu yang pertama, alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Di sini pada ayat yang ke-30 dikatakan apa? Karena Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Artinya apa? Bahwa Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu butuhkan gitu. Tuhan tahu kalau kita butuh uang. Betul? Adakah di sini yang tidak butuh uang? Saya percaya kita semua butuh uang. Adakah yang tidak butuh makanan? Saya percaya kita semua butuh makanan. Oleh karena itu Tuhan bilang apa? Jangan khawatir gitu. Kenapa? Karena burung-burung di udara, bunga bakau di padang yang tidak pernah menabur, bahkan tidak pernah menuai, itu saja diberi makan oleh Bapa di surga. Apalagi saudara dan saya. Dikatakan bahwa saudara dan saya itu adalah biji matanya Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan. Tapi ini juga bukan berarti bahwa kita tidak bekerja lagi, terus kita cuma enak-enakan terima berkat, tidak juga. Arti jangan khawatir di sini bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia akan memberikan tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat, tapi tidak juga terlalu lambat. Makanya ada satu istilah dikatakan apa? Bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Saat kita butuhkan, itulah saat Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Jadi kita harus bedakan apa yang namanya kebutuhan dan keinginan. Ada orang yang ingin mau ini, mau itu gitu. Akhirnya tidak cukup penghasilannya. Karena apa? Dia pakai untuk keinginannya. Tapi ketika seorang memakai uangnya untuk kebutuhannya, pasti cukup. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, rahasia yang ketiga, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena Tuhan menjamin hari esok. Pada ayat yang ke-34 dikatakan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Artinya apa? Bahwa kita tidak perlu khawatir akan hari esok, akan apa yang akan kita makan gitu. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjaminnya bagi kita gitu. Saudara ingat doa Bapa kami? Doa Bapa kami dikatakan di situ apa? Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti berbicara tentang hari ini. Hari ini.
Namun kadang orang selalu khawatirnya akan apa? Hari besok saya mau makan apa ya? Anak-anak saya seperti apa ya? Padahal Tuhan bilang jangan khawatir. Kenapa? Karena hari besok itu sudah ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, hari ini bisa melalui waktu demi waktu, itu semua karena Tuhan. Coba saudara hitung dalam hidup kita. Misalnya gini, saudara sekarang sudah usia 40 tahun contohnya. Coba hitung ke belakang 40 tahun sebelumnya. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Dan sekarang sampai di detik ini juga itu menunjukkan bahwa Allah setia akan janji-janjinya. Dia akan mencukupkan kebutuhan kita sesuai dengan janjinya. Jadi jangan pernah akan khawatir hari esok. Nanti hari esok hidup saya akan terjadi seperti begini, atau mungkin kita khawatir nanti anak-anak saya bagaimana, kebutuhan saya bagaimana, masa depan saya bagaimana. Apalagi mungkin yang belum dapat jodoh, khawatir nanti jodohnya bagaimana gitu. Tenang, Tuhan sudah siapkan. Amin. Atau ini bagaimana dengan kehidupan saya selanjutnya, kesehatan saya, sakit penyakit yang saya alami. Ingat saudara, jangan khawatir karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Jadi firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa supaya kita apa? Jangan khawatir. Mengapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Dan yang kedua, kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena Tuhan sudah mencukupkan atau menyediakan yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena Tuhan menjamin hari esok. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.